Ya, orang muda selalu punya alasan untuk minder. Puji Tuhan, para pemirsa yang berbahagia. Kembali anugerah Tuhan mempertemukan kita dalam acara channel Paulus Rachel Ministry. Dan hari ini kita akan bicara soal minder, atau dengan kata lain tidak percaya diri lah gitu. Kira-kira begitu. Tapi mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga dan Bapa yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur, kami merasa bahagia karena kami boleh sebentar mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Biar firman hari ini merema dalam tiap pribadi kekasih-kekasih di dalam Tuhan, dimanapun mereka berada, dan memberkati berlimpah-limpah. Roh Kudus, hikmat-Mu kami dambakan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan kekasih kita dalam Tuhan dimanapun engkau berada, hari ini kita akan bicara soal minder, yang mungkin arti minder sesungguhnya susah, tapi kita memahami dengan kata sederhana, tidak percaya diri. Nah, kita kan baca dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 6 yang mengatakan demikian. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, itu kira-kira kalimat Yeremia, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan bagi bangsa-bangsa. Yeremia sudah mengakui kelemahannya, minder, sepertinya tidak mampu. Nah, mungkin pertanyaan terlontar terhadap kita lewat kata minder ini. Apakah Anda orang yang minder? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini dua pertanyaan yang perlu masing-masing kita jawab sendiri, lalu menilai sendiri, dan biarlah hari ini menjadi jawaban bagi pertanyaan itu. Sebelum dipakai Tuhan, Yeremia itu seorang anak muda yang rendah diri, minder. Tetapi dalam perjumpaan dengan Tuhan kepadanya, ia dikatakan oleh Tuhan bahwa ia telah mengenal, bahkan mengkuduskan Yeremia, memanggilnya menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa di kala zaman itu. Nah, melihat hal ini, kita hanya bersyukur kepada Allah yang telah melakukan segala sesuatu yang mustahil seperti apa yang dihadapi Yeremia. Nah, hari ini kira-kira ada 4 hal yang perlu kita telusuri, kita pelajari, kita pahami. Kalau perlu ya mari kita praktekkan dalam kehidupan hari kesehari, dalam menanggapi hidup minder di tengah-tengah keluarga, masyarakat, di tengah-tengah bangsa kita ini, maupun juga di tengah-tengah saudara seiman di mana Tuhan tetapkan kita. Nah, yang pertama, orang muda itu selalu punya alasan untuk minder. Yeremia 1 ayat 6 tadi jelas mengatakan, sekali lagi saya bacakan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.
Di Yeremia ini jelas ungkapan keminderannya pribadinya. Sepertinya dia tidak sanggup untuk menjadi seorang nabi sebagai penyambung lidah bibir Allah, sebagai penyambung hati Allah kepada bangsa-bangsa. Sepertinya demikian. Sehingga dia ungkapkan, saya masih muda, nggak bisa apa-apa. Memang minder adalah sebuah tanggapan. Tanggapan atau cara seseorang dalam memandang hidupnya. Setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kenapa? Karena kita semua manusia diciptakan dari debu. Artinya kekurangan. Gak sempurna, kurang sempurna. Kemudian dapatkan kelebihan pada diri manusia, yaitu embusan nafas. Diciptakan dari debu, tanah, yang tidak ada artinya, tapi ada arti yang sangat dalam dan tinggi nilainya. Diembuskanlah nafas Allah ke dalamnya, atau roh Allah. Sehingga kita hidup di dalam dia, dan kalau dia ada dalam kita, dia tidak akan kekurangan. Karena dia yang ada dalam diri kita. Orang muda selalu punya alasan untuk minder. Yang kedua, minder dan iman itu tidak dapat berjalan bersama-sama. Itu pasti. Karena minder itu kaitannya dengan kemanusiaannya. Tapi kalau iman ada kaitannya dengan Allah. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 7 mengungkapkan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Untuk merobohkan, untuk membinasakan, dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini hati Allah. Ini suara Allah. Ini tujuan Allah kepada Yeremia. Plus kepada kita masing-masing pribadi. Di dalam kehendaknya. Minder atau rendah hati, rendah diri. Itu lahir dari ungkapan seperti tidak bisa. Tidak sanggup, tidak mampu. Alias ya malu. Lain dengan iman. Kalau iman itu adalah sikap yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Itu iman. Ada kaitannya dengan Tuhan. Ada kaitannya dengan firman. Ada kaitannya dengan kehidupan kita. Percaya kita. Dan karena kuasa Allah yang menetapkan kelebihan itu, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Satu perkara yang paling indah jika kita ini melihat kemuliaan Allah dan menikmatinya. Minder dan iman itu tidak dapat berjalan bersama-sama. Masing-masing punya tugas. Masing-masing punya arti, punya nilai. Yang ketiga, orang yang minder itu selalu hidup dalam ketakutan. Nah, ini banyaklah yang punya sikap seperti ini. Hidup seperti ini. Orang yang minder selalu hidup dalam ketakutan. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian. Janganlah takut kepada mereka, sebab
Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan dan firman-Nya itu manunggal dalam kehidupan kita orang percaya, maka minder itu tidak akan menguasai hidup kita ini. Perasaan takut dan gagal selalu akan mengikuti pemikirannya. Namun kita harus memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang tajam, bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik. Karena Tuhan telah memberikan kemampuan dalam diri kita. Ini luar biasa. Jadi orang percaya jangan dihinggapi dengan ketakutan hari ke hari. Kalau Tuhan di dalam diri kita dan kita di dalam Tuhan, apa yang kita takutkan? Kuasa Tuhan lebih besar daripada apa yang di luar kita ini. Perasaan takut itu harus disingkirkan. Jangan kita punya yang negatif, yang bertentangan dengan iman. Tapi harus punya perasaan yang oke dengan firman dan kuasa Tuhan. Yang keempat, orang yang minder karena tidak mengerti rencana Allah. Memang kita harus akui, manusia tidak sempurna, mana bisa mengerti rencana Allah. Tapi kalau kita manunggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, Tuhan akan ungkapkan segala sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Itu akan terbuka. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 9 mengungkapkan demikian. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan menanam. Luar biasa perkataan Tuhan dan kuasanya. Dan itu tugas kita ini. Kalau Tuhan punya wewenang, punya tujuan positif, punya rencana yang indah, apa yang harus kita lakukan? Pasrah aja. Karena Dia menentukannya, bukan kita. Dan Tuhan kalau berjanji kepada umatnya, Dia akan menyertainya dan memberikan rohnya. Dan itu pasti. Karena Dia Immanuel, Allah beserta kita. Hidup kita Dia punya, Dia membeli hidup kita. Bukan kita lagi, tapi Tuhan. Tuhan menyertai kita, menyertai dalam masa depan kita yang indah sampai kapanpun. Jangan kita berpikir bahwa kekurangan itu adalah akhir dalam hidup kita. Bukan begitu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi minder. Karena Allah telah menaruh rancangan-rancangan yang indah dalam hidup ini. Allah bisa memakai dalam kekurangan kita ini. Allah bisa memakai kita menjadi alat mujizat bagi orang lain. Gak ada mustahil. Apa yang direncanakan Tuhan itu pasti. Maka dari itu patutlah kita bersyukur di tengah-tengah keberadaan kita ini. Tuhan memakai kita seperti Yeremia. Dipakai Tuhan dalam kekurangan, dalam kelemahan maupun dalam kelebihannya. Saya tidak tahu persis pribadi Anda. Tapi Tuhan tahu persis pribadi Anda dan pribadi saya.
Karena itu hari ini, kalau ada sikap hidup seperti Yeremia yang tidak mengerti panggilan Tuhan sebelumnya, tapi mari kita bersyukur. Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjawaban dalam setiap kehidupan Anda di mana kau berada. Nama Tuhan dipermuliakannya. Amin. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Firman yang menguatkan, meneguhkan. Firman yang memberikan dorongan semangat iman kami. Hidup kami. Kami bersama dengan Tuhan, apa yang harus kita takuti? Dijauhkan Tuhan sikap karakter minder dalam kehidupan kami. Tapi tanamkanlah iman. Iman yang kuat dalam hari kesehari. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mendengarkannya dan melihat dan ambil bagian dalam acara ini. Kau berkati mereka semua, usaha, karya, pekerjaan, pelayanannya, apapun yang sedang dihadapi. Tuhan, Engkau pembela yang agung. Terima kasih hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.